Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang dzaraf zaman mutasharrif, maka selanjutnya adalah dzaraf zaman yang masuk di dalam kategori ghairu mutasharrif. Dzaraf zaman ghairu mutasharrif adalah dzaraf zaman yang selalu menetap dengan kenasopannya sebagai dzarfiyah dan tidak mungkin di-i'rab dengan yang lainnya dimanapun posisinya berada, baik dari kategori mabni maupun mu'rab. Hal ini dikecualikan manakala dzaraf zaman ghairu mutasharrif tersebut didahuluin oleh huruf jar, yang mana hal ini akan kita bahas selanjutnya. Contoh daripada dzaraf zaman mutasharrif seperti lafaz dza atau dzata. Menurut Imam Suyuti, orang Arab memasukkan lafaz dza dan lafaz dzata di sini ke dalam kategori dzaraf ghairu mutasharrif yang diidhofahkan kepada dzaraf zaman, sehingga akan menjadi dza sobahin atau dzata sobahin, atau contoh yang lain seperti lafaz dza yaumin atau dzata yaumin dan lain sebagainya. Lafaz dza dan dzata di sini i'rabnya selalu dinasobkan sebagai maf'ul fih atau karena kedzarafannya dimanapun posisinya itu berada. Jadi selama-lamanya dia tetap dza atau dzata, baik ketika berada di depan kalimat, di tengah ataupun di akhir susunan kalimat. Termasuk juga di dalam dzaraf zaman ghairu mutasharrif adalah dengan menyatukan dua dzaraf tanpa idhofah. Contohnya seperti lafaz sobaha masa'a atau lafaz yauma yauma. Pada lafaz sobaha masa'a di sini terdapat dua dzaraf yang dijadikan satu dengan tanpa idhofah. Demikian pula dengan lafaz yauma yauma. Keduanya ini dihukumin dengan mabni fathah karena tidak dimaksudkan untuk idhofah. Jadi lafaz sobaha dan masa'a ini semuanya dimabnikan fathah. Demikian pula dengan lafaz yauma yauma. Namun manakala dia diidhofahkan, maka lafaz tersebut masuk di dalam kategori dzaraf mutasharrif yang terkadang berperan sebagai dzarfiyah, terkadang pula tidak. Contohnya seperti lafaz walaula yaumu yaumin ma aradna jazaaka. Di sini lafaz yaumu yaumin adalah terdapat dua dzaraf, namun di sini diidhofahkan sehingga tidak dimabnikan fathah sebagaimana di atas. Jadi sekali lagi, termasuk di dalam kategori dzaraf zaman ghairu mutasharrif, yaitu menyatukan dua dzaraf dengan tanpa maksud mengidhofahkan seperti lafaz sobaha masa'a dan lafaz yauma yauma. Di sini dimabnikan dengan fathah kedua-duanya. Namun manakala di sana diidhofahkan, maka akan masuk di dalam kategori dzaraf mutasharrif yang mana i'rabnya disesuaikan dengan kedudukan yang ada. Bisa rofa, bisa nasab, dan juga bisa jar. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa dzaraf zaman ghairu mutasharrif ini i'rabnya selalu nasab sebagai maf'ul fih atau nasab karena kedzarafannya. Namun manakala dzaraf zaman ghairu mutasharrif di sini didahului oleh huruf jar, maka statusnya akan menjadi syibhudz dzarfi, yaitu menyerupai kepada dzaraf. Sehingga dengan demikian dia tidak lagi akan selalu dinasabkan sebagai dzarfiyah, manakala dia akan dapat di-i'rab dengan i'rab yang lainnya. Seperti lafaz khattu, kemudian lafaz albu, kemudian lafaz sahara. Untuk ketiga lafaz ini terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri. Lafaz qattu di sini nantinya akan dimabnikan dhammah, demikian pula dengan lafaz audun, sementara untuk lafaz sahara di sini dihukumin mabni fathah.
Dan pada ketiga lafaz ini terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri. Untuk lafaz qattu, lafaz qattu di sini digunakan untuk makna lampau. Dan dia harus didahuluin oleh nafi atau istifham. Lafaz qattu di sini dihukumin mabni dhammah yang berada di tempat nasab dan berperan sebagai maf'ul fih atau dzarfiyah. Contoh yang didahuluin oleh istifham seperti lafaz hal khada'ta ahadan qattun. Hal apakah khada'ta menipu siapa kamu ahadan seseorang qattun sama sekali? Apakah kamu sama sekali tidak pernah menipu seseorang? Di sini terdapat lafaz qattu yang maknanya adalah lampau dan di sini dimabnikan dhammah. Sementara secara mahal, secara kedudukan dia itu berada di tempat nasab sebagai dzaraf. Jadi lafadznya mabni dhammah sementara secara kedudukan dia itu dinasabkan sebagai dzaraf. Kemudian contoh yang didahuluin oleh nafi seperti lafaz ma khada'tu ahadan qattu. Ma khada'tu tidak menipu siapa saya ahadan seorang pun qattu sama sekali. Sama dengan yang tadi, lafaz qattu di sini bermakna lampau dan hukumnya secara lafaz dia itu dimabnikan dhammah, tetapi secara kedudukan, secara mahal dia itu dinasabkan sebagai dzaraf atau sebagai maf'ul fi. Selanjutnya adalah lafaz audu. Lafaz audu ini dipergunakan untuk makna istiqbal. Dan dia pun sama dengan lafaz qattun, yaitu harus didahuluin oleh nafi atau istifham. Hukum daripada audu di sini ada dua. Yang pertama dia dihukumin mu'rab dan yang kedua dia dihukumin mabni dhammah. Dia dihukumin mu'rab manakala dia dimudhofkan dan dihukumin mabni dhammah manakala dia tidak dimudhofkan. Contohnya seperti lafaz la af'aluhu a'udzu dzalika. La af'aluhu, aku tidak melakukannya a'udzu dzalika di waktu yang akan datang. Di sini lafaz a'udzu dimudhofkan kepada kalimat yang lain yaitu lafaz dzalika. Sehingga hukumnya di sini mu'rab yaitu nasab dan dinasabkan karena dia sebagai dzaraf atau sebagai maf'ul fi. Tanda nasabnya yaitu dengan menggunakan fathah. Manakala tidak dimudhofkan artinya tidak terdapat lafaz dzalika, maka lafaz aud di sini akan dimabnikan dhammah sehingga di sini akan dibaca audu. La af'aluhu audu. Aku tidak melakukannya itu di waktu yang akan datang. Jadi ini adalah hukum untuk lafaz audu. Selanjutnya untuk lafaz sahara yang maknanya adalah waktu sahur sebelum fajar. Hukum daripada lafaz sahara ini juga ada dua. Yang pertama dia dihukumin mabni fathah. Hal ini berlaku manakala pada susunan kalimat lafaz sahara di sini terdapat qarinah atau petunjuk, yang mana petunjuk itu menyatakan bahwa lafaz sahara di sini menunjukkan waktu atau makna tertentu. Namun, manakala di dalam satu kalimat tidak terdapat qarinah atau petunjuk yang menyatakan bahwa lafaz sahara di sini mengandung makna tertentu, maka hukumnya adalah mu'rab. Jadi dia di-i'rab sesuai dengan kedudukan yang ada. Contoh yang pertama yaitu lafaz sahara di sini dimabnikan fathah seperti lafaz istaiqadtu lailatal khamisi
saharo. Istaikotu, bangun siapa saya, lailatal khomisi, pada malam Kamis, saharo, di waktu sahur. Pada susunan ini, lafadz saharo mengandung makna tertentu atau menunjukkan makna khusus. Hal itu disebabkan karena memang pada susunan ini terdapat korinah yang menunjukkan hal tersebut, yaitu lafadz lailatal khomis, yaitu malam Kamis. Sehingga dalam susunan ini memberikan pengertian bahwa saya bangun di waktu pagi pada malam Kamis. Sehingga makna daripada sahar di sini adalah tertentu pada hari Kamisnya. Karena di sini dinyatakan malam Kamis aku tidur, selanjutnya bangun di waktu sahur pada hari Kamisnya. Jadi tertentu hanya pada waktu hari Kamis saja. Selanjutnya contoh daripada lafadz saharo yang dihukumin mu'rob, karena di sana tidak terdapat korinah yang menunjukkan kekhususan makna daripada lafadz saharo tersebut. Seperti lafadz inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjainahum bisaharin. Inna, sesungguhnya kami, arsalna, telah mengutus siapa kami, alaihim, terhadap mereka, hasiban, angin yang membawa batu, illa, kecuali ala Lutin, keluarga Lut. Najjaina, telah menyelamatkan siapa kami, hum, kepada ala Lut tersebut, bisaharin, pada waktu sebelum fajar menyingsing. Kita perhatikan lafadz bisaharin, yaitu dalam susunan ini dia dijerkan karena dijerkan oleh huruf jer, dan tanda jernya di sini dengan menggunakan kasroh yang bertanwin. Dalam susunan kalimat ini, lafadz saharin tidak menunjukkan makna khusus, sehingga dengan demikian dia dihukumin mu'rob dan diirob sesuai dengan amil yang memerintah. Contoh yang lain seperti lafadz as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina, orang-orang yang sabar, was-sadiqina, orang-orang yang benar, wal-qanitina, orang-orang yang taat, wal-munfikina, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, wal-mustaghfirina, dan orang-orang yang memohon ampun bil ashar, di waktu sahur. Kita perhatikan lafadz al-ashar di sini adalah merupakan jamak daripada lafadz sahar. Dalam susunan ini tidak ada korinah atau petunjuk yang menyatakan bahwa lafadz al-ashar di sini menunjukkan makna waktu tertentu. Dengan demikian, lafadz al-ashar di sini dihukumin mu'rob sesuai dengan perintah amil yang ada. Dalam susunan ini, lafadz al-ashar diejerkan karena diperintah oleh huruf jerbi, dan di sini tanda jernya dengan menggunakan kasroh. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, terkait dengan hukum daripada dzaraf zaman ghairu mutasharrif, maka di sini terdapat 3 hukum. Yang pertama adalah dihukumin mu'rob munsharif. Yang kedua dihukumin mu'rob ghairu munsharif. Dan yang ketiga di sini dihukumin mabni. Yang dihukumin mu'rob munsharif ini seperti lafadz bukratan, kemudian lafadz buhan, kemudian lafadz sohwah, selanjutnya lafadz suhair, kemudian lafadz sobahan, selanjutnya lafadz masa, kemudian lafadz lail,
kemudian nahar, selanjutnya asya. Lafat-lafat ini adalah dzaraf zaman ghairu mutasharrif yang hukumnya mu'rab munsharif. Artinya dia di-i'rab sesuai dengan kedudukan-kedudukan masing-masing dan dapat menerima tanwin. Selanjutnya yang dihukumin mu'rab ghairu munsharif seperti lafat sobaha masa'a atau yauma atau lafat saharo atau yang lainnya. Lafat-lafat ini adalah masuk di dalam kategori dzaraf zaman ghairu mutasharrif yang hukumnya mu'rab ghairu munsharif dengan syarat yang pertama dia itu tidak dimudhofkan. Kemudian dia tidak bertanwin. Dan yang ketiga, dia itu tidak didahuluin oleh al. Manakala tidak memenuhi salah satu syarat daripada yang ini, maka hukumnya akan masuk di dalam kategori mu'rab munsharif, yaitu di-i'rab sesuai dengan kedudukan masing-masing. Bisa rofa sebagai mubtada atau rofa sebagai fa'il, ataupun dia juga bisa dijarkan sebagai mudhof ilaih. Dan hukum yang ketiga yaitu dzaraf zaman ghairu mutasharrif yang dimabnikan. Dzaraf dalam kategori ini banyak sekali. Ada kalanya dia dimabnikan sukun seperti lafaz ladun. Kemudian ada kalanya dia dimabnikan dhammah seperti lafaz munzu atau lafaz qattu dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan tentang dzaraf zaman ghairu mutasharrif. Selanjutnya silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.